Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk dan cerah ini. Kita sama-sama merasakan nikmat Allah kepada kita begitu banyak. Wabil khusus nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita bisa beraktivitas yang insya Allah kita berharap aktivitas itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mujahadah, kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, bagian dari aplikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang memiliki karisma begitu tinggi. Bahkan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau memiliki budi pekerti yang begitu agung. Allah yang memuji. Allah yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul pagi hari ini untuk mencari ridha, mencari kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu tumbuhkan di dalam hati kita untuk selalu dekat kepada Allah. Salah satunya adalah munajatlah, berdoalah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang teksnya begitu indah syairnya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami dari kemunafikan. Karena kemunafikan adalah merupakan sifat yang berbahaya bagi diri seseorang muslim. Kemunafikan memiliki dua sifat yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita menghindar dan membersihkan diri kita dari penyakit nifak atau munafik ini dengan doa. Kita panjatkan agar hati ini bersih dari sifat-sifat munafik. Tapi insya Allah yang hadir di sini tidak memiliki itu semua. Karena sifat orang munafik itu kalau mendirikan sholat malas, apalagi sholat subuh. Kalau seandainya orang munafik tahu pahala atau keutamaan dari sholat subuh, mereka akan mendatangi masjid dengan merangkak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya, dan amal-amal dari riya.
Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal kita hari ini bukan karena manusia, bukan karena dorongan istri. Udah bang ke masjid daripada di rumah terus. Nggak enak sama istri, kita datang ke masjid. Tapi datangnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memanggil kita, Allah yang menuntun kita. Karena keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu menyingkirkan godaan syaitan dan hawa nafsu kita. Jadi sterilkan amal kita dari sifat riya. Karena nanti Allah tidak mau memberikan pahala. Bahkan Allah mengancam, cari orang yang kamu riakan, minta pahala sama mereka. Minta pahala sama mereka. Jadi orang yang beramal karena ingin dilihat amalnya, ingin dipuji amalnya, maka nanti Allah menyuruh dia menagih pahalanya pada orang yang dia perlihatkan amalnya. Wa alsinatana minal kadhib, dari lisan yang bohong. Nah ini kadang-kala kita sebagai hamba Allah menyepelekan sifat bohong. Padahal bohong itu berbahaya bagi kita. Nanti kalau kita berpikir cuma sedikit berbohong, tapi kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan berbohong itu. Dan orang sudah tidak percaya kepada kita kalau kita memiliki sifat bohong. Nanti saya ke rumah ya jam 2. Betul jam 2? Iya. Ditunggu ya. Sudah beli makanan, nggak datang. Besok bilang begitu lagi. Dan dia bilang saya akan datang. Padahal orang yang dijanjikan sudah nggak percaya lagi. Paling nggak datang lagi. Dia datang nggak ada orangnya. Jadi orang sudah tidak percaya. Jadi kita berlindung kepada Allah, minta kepada Allah agar lisan ini bersih dari sifat bohong. Wa a'yunana minal khiyanah, bersih hati kita dari mata yang khianat. Bagaimana mata berkhianat itu? Kita bicara sama teman-teman kita yang alim atau guru kita. Maaf, datang lewat wanita cantik. Guru, teman kita nggak ngelihat, kita mantengin. Tapi giliran guru, teman kita lihat, kita nunduk. Itu mata khianat. Mata khianat. Wa innaka ta'lamu khiyanatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui mata yang khianat dan apa-apa yang ada di dalam dada yang tersembunyi. Allah tahu, Pak. Bu, hati kita Allah tahu. Berselimutnya di dalam hati ini sifat benci, takabur, sombong, menyepelekan manusia, tidak mau menerima kebenaran, mengucilkan atau merendahkan manusia. Allah tahu. Yang ada dalam hati ini Allah tahu. Bahkan doa kita lintasan saja Allah tahu apa yang kita inginkan. Nah, itu kita berlindung agar hati kita bersih dari itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya. Ada kebaikan atau tidak ada kebaikan kepada manusia, itu Allah tahu. Ada buku yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni, judulnya Muslim yang Berpaling dari Islam. Saya akan bahas di sini. Muslim yang berpaling dari Islam. Yang pertama faktornya ada jiwa yang buruk.
Dia muslim nggak pernah ke masjid. Dia muslim nggak pernah ngeluarin zakat. Dia muslim nggak pernah baca Quran. Dia muslim nggak menuntut ilmu. Dengan kata lain muslim tapi tidak melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan tumbuh sifatnya sifat sombong, nggak butuh sama Allah. Nggak butuh dengan manusia, padahal Allah menganjurkan hablum minallah hablum minannas. Baik hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Harus kita bersihkan lewat apa? Aktivitas ibadah. Tumbuhnya iman lewat aktivitas ibadah. Iman tumbuh semakin kuat, kita akan menjaga hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Kita bertanya, kok ada ya umat Islam gak pernah ke masjid atau tidak melakukan aktivitas ibadah? Kok gak mau mencari hidayah ya? Padahal hidayah Allah sudah bentangkan di fasilitas hidayah sudah ada. Allah jawab dalam surah Al-Anfal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Jikalau Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, pasti mereka berpaling dari apa yang mereka dengar. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Abu Jahal tahu Rasulullah itu jujur, tahu, tapi tidak mau mengikuti ajaran yang Rasulullah bawa. Pamannya tahu Abu Lahab, keponakannya jujur, tapi yang mereka tentang bukan soal kepribadian Nabi, ajaran Nabi yang mereka tentang. Yang mereka tolak itu ayat-ayat Allah yang menyuruh mereka berubah aktivitasnya, kebiasaan mereka, minum minuman keras dan lain sebagainya, menyembah selain Allah. Itu saja. Mereka mengakui kejujuran Nabi, mereka mengakui kehebatan kepribadian Nabi, tapi mereka tidak mau mengikuti karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jiwa mereka tidak ada kebaikan. Maka Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman Al-Quran, maka Allah akan adakan baginya setan, dan setan itu menjadi teman dalam kehidupannya. Cara berpikirnya, cara berpikir setan. Berumah tangganya, berumah tangga setan. Beraktivitas interaksi dengan manusia, gaya-gaya perilaku setan. Setan sudah mensibgoh dirinya, sudah mencelupi warna kehidupannya lewat cara setan. Karena tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak menyambut hidayah dari Allah, akan tumbuh dalam jiwanya sifat sombong, takabur. Dulu dikisahkan oleh seorang syekh, beliau menulis buku namanya, judulnya Su'ul Khatimah. Namanya Muhammad Al-Misri dari Mesir. Menulis buku, di halaman 90 ada kisah tentang orang yang akhirnya Su'ul Khatimah.
1950 ada sebuah kisah nyata. Saya itu menulis dalam bukunya Zul Khatimah halaman 90 ya, tentang anak muda yang menantang Allah. Ini terjadi di Universitas Ain Syam di Fakultas Pertanian. Anak muda ini menuju ke lapangan, di sana banyak orang-orang termasuk dosen dan mahasiswa. Dia berteriak, "Hari ini aku akan menantang Allah. Kalau Allah ada, aku minta dia mematikan aku dalam 1 jam. Dalam 1 jam." Geger semua. Ada yang mengatakan nekat ini anak muda. Kalau Allah ada, saya minta sama Allah matikan saya dalam 1 jam. Tegang. Menit. Berganti jam. 1 jam lewat, dia tidak mati. Tidak mati anak muda ini. Tuh kan, saya sudah bilang Allah cuma nama. Allah tidak ada. Buktinya saya masih hidup. 1 jam lewat saya masih hidup. Dua kubu. Yang satu bilang, Allah masih sayang sama anak muda itu. Allah berikan kesempatan taubat. Yang satu lagi, kalau Allah ada, jangankan 1 jam, 10 menit mati anak muda itu. Ternyata Allah tidak ada. Anak muda itu dengan bangga pergi meninggalkan lapangan, diikuti sama pengikutnya. Refleksi atau dampak ucapannya cukup besar. Dia meninggalkan lapangan, terjadi perdebatan antara yang meyakini adanya Allah dan meyakini tidak adanya Allah. Dengan bangga anak muda itu mengatakan dalam hatinya, Allah tidak ada, aku bebas melakukan apa saja. Aku bebas melakukan apa saja, Allah tidak ada. Pulang ke rumah disambut sama ayah ibunya. Ayahnya bilang, "Nak, makan dulu, makan siang dulu." "Enggak Pak, saya mau ke kamar mandi dulu ya." Kamar mandi. Ditunggu sama ayahnya kamar mandi, enggak keluar-keluar. Didobrak pintunya. Ternyata anak itu sudah tergeletak, tidak bernyawa. Ayahnya penasaran. Dibawa ke dokter, dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi dokter menemukan penyebab kematiannya adalah air yang masuk ke telinganya. Air yang masuk ke telinganya merusak saraf-saraf telinga yang nyambung ke otak. Itu menyebabkan anak muda ini mati. Ini yang dapat kita ambil pelajaran luar biasa. Allah mengulur waktu. Tidak Allah matikan seketika sebelum 1 jam atau tepat 1 jam. Tapi Allah menguji orang yang di sekitar itu. Keimanannya, keyakinannya. Dari argumentasi anak ini, setelah melakukan dan mengatakan seperti itu, terjadilah ujian yang Allah berikan. Buktinya anak ini mati dengan hina. Lewat apa? Air. Lewat air matinya. Ini terjadi kepada Abu Lahab. Matinya lewat penyakit cacar. Dihinakan sama Allah. Fir'aun matinya tenggelam. Namrud, raja di zaman Nabi Ibrahim, matinya kena nyamuk. Masuk ke otak nyamuk. Mati. Mudah bagi Allah mematikan hamba-hamba yang sombong. Maka kita jangan sombong. Ini jiwa yang buruk, yang menolak kebenaran, yang menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu di buku itu dikatakan
Kebiasaan orang Mesir dulu, kalau keledai mati, biasanya telinganya kemasukan air, keledai mati. Jadi anak muda ini seperti keledai, Allah jadikan. Itu pertanda jiwa yang buruk karena tidak tersentuh Al-Quran. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan buku yang bernama Al-Quran agar manusia bisa jadi hamba Allah yang memiliki akhlakul karimah lewat Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi ditadabbur, tafakkur, diselami isinya Al-Quran itu. Ya Pak ya, Bu, Bapak, serius banget. Ya. Itu yang pertama, jiwa yang buruk. Faktor yang kedua, kenapa Muslim berpaling dari Islam? Yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menyebabkan Muslim berpaling dari Islam. Ta'arafin nafsa la ta'man ghailaha fan nafsu akhbatu min sab'ina syaitanan. Seorang penyair mengatakan seperti itu. Kenali jiwa kamu. Di dalam jiwa kamu ada nafsu yang lebih buruk dari 70 setan. Lebih buruk dari 70 setan hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kau mengikuti hawa nafsu yang ada dalam jiwa kita ini. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau akal kalah, hawa nafsu mendominasi dalam kehidupan manusia, walaupun dia punya ilmu agama, terkalahkan oleh hawa nafsu. Terkalahkan oleh hawa nafsu kalau hawa nafsu mendominasi dalam kehidupan manusia. Ada ulama salaf mengatakan syarru ilahin ubida fil ardil hawa. Seburuk-buruk Tuhan yang disembah di muka bumi ini hawa nafsu. Hawa nafsu. Azan sudah berkumandang. Anteng nyuci mobil. Hawa nafsu. Dinasihatin sama istrinya, sholat bang, sholat berjamaah. Nggak pernah didengar. Hawa nafsu. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku sebagai Tuhan karena hawa nafsu. Korun, bakhil, pelit sampai hartanya, kunci gudangnya itu dibawa sama orang banyak, kunci gudang hartanya. Tapi bakhil dan pelit karena hawa nafsu. Hawa nafsu ini berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dan berjihad melawan hawa nafsu, maka kata Ibnul Qayyim, jihad yang pokok dan utama bukan melawan musuh depan kita, tapi musuh yang ada dalam diri kita, hawa nafsu. Baru kita bisa berperang melawan musuh itu. Jadi semangat jihad dalam diri itu harus disertai dengan jihad apa? Hawa nafsu. Ini mau berjihad ke Palestina, menahan marah nggak bisa. Wah, cuma semangat jihad saja. Jihad itu harus membenahi diri kita terlebih dahulu dalam hawa nafsu. Waktu Ali bin Abi Thalib duel berperang, musuhnya ingin dibunuh sama Ali. Musuhnya seketika meludahi Ali. Ali diludahin, nggak jadi ngebunuh Ali. Musuh itu bertanya, kenapa kamu nggak jadi bunuh saya? Karena kamu meludahi saya. Dengan meludahi saya marah. Saya nggak mau membunuh kamu dalam keadaan marah. Tuh luar biasa.
Jadi manage dulu hawa nafsu kita. Maka dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj 78 Allah katakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan istifragut taqah, yang dimaksud dengan haqqa jihadi adalah mengerahkan kemampuan kekuatan yang ada dalam diri kita. Bapak, ibu termasuk hamba Allah yang memiliki mujahadah yang luar biasa. Sekarang subuh jam 4:05. Hebat. Kenapa? Karena berjihad melawan hawa nafsu. Taruhlah tidur jam 12, biasanya seusia kita jam 12, jam 10, jam 11. Betul tidak, Bu, Pak? Jam 10 lah paling lambat. Tapi kita bisa bangun jam 4:30 atau 2:30 untuk sholat tahajud. Itu kita bisa melumpuhkan syahwat kita, hawa nafsu kita. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Nikah di malam Jumat sama Fatimah binti Jahsi. Akad nikah malam. Maaf, malamnya hubungan suami istri. Pas pagi harinya sedang asyik menikmati hubungan suami istri, terdengar genderang perang. Hanzalah langsung bangun dari singgasananya, meninggalkan istrinya, pakai baju perang, menuju perang. Gugur Hanzalah, meninggalkan kenikmatan jasad. Sampai Nabi bilang, lihat Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat. Karena belum mandi junub. Belum mandi junub. Yang mandikan siapa? Malaikat. Allah hargai kesungguhan Hanzalah. Kenikmatan badani, kenikmatan jasadi dia tinggalkan. Itu kenikmatan yang abadi surga. Kalau kita enggak disuruh jihad, sholat subuh dulu deh. Dengar azan langsung kita bangun, atau sebelum azan kita bangun, mengalahkan godaan setan. Kita bangun, itu udah hebat, Pak, hebat. Ini orang-orang yang ada di sini orang hebat-hebat semua. Iya. Karena subuh itu susah, Pak, susah. Betul tidak? Susah subuh itu. Itu sudah berjihad tuh luar biasa jihad kita. Kita sudah memiliki mujahadah yang hebat. Mengerahkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Di dalam diri kita ini punya potensi keyakinan kepada Allah. Dan potensi itu terus diasah lewat apa? Ibadah. Dan semakin tajam, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah kaki ini melangkah ke tempat yang baik. Dan sulit kaki ini menuju perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi jihad yang harus kita perhatikan, kata Ibnu Qayyim, melawan hawa nafsu terlebih dahulu, Pak. Ya, emosi itu jihad loh, Pak. Nanti kita bahas. Al-Qurtubi juga menyambut haqqa tuqati, kata Al-Qurtubi, huwa isyara ilal imtithari jami'i ma amarallahu bih. Ini sebuah isyarat, kata Qurtubi. Haqqa jihadi adalah isyarat untuk menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Haqqa jihadi, sebenar-benarnya jihad. Juga beliau mengatakan wal intiha an kulli ma nahallahu anhu. Menjauhi apa yang Allah larang, itu jihad juga. Kita menjauhi untuk tidak menggibahi saudara kita. Itu jihad, Pak. Jadi kalau ada orang berkumpul ngomongin orang, tinggalin, Pak. Sayang amal kita, sayang. Amal kita yang kita rajut, sholat kita itu habis karena kita ngomongin orang. Yang diomongin dapat pahala. Saya udah omongin nih sama 5 orang. Itu saya dapat pahala 5 orang. Maka kalau ada, maaf, orang pelacur,
diomongin oleh orang-orang yang suka ibadah karena perilakunya, itu nanti amal soleh yang suka ibadah diberikan sama pelacur itu. Dan pelacur itu Allah berikan hidayah masuk Islam atau dia bertobat kepada Allah. Maka ada pelacur yang ngasih minum anjing masuk surga. Ngasih minum anjing masuk surga. Enggak begitu perjalanannya. Di dalam perjalanan dia ingin tobat, ketemu anjing. Kenapa bertobat? Karena Allah berikan rahmat. Sering diomongin sama orang. Maka hati-hati ngomongin orang. Ya. Jadi sholat kita seharusnya membias dalam diri kita. Tidak ada lagi rasa benci. Tidak ada lagi rasa sombong. Tidak ada lagi rasa ingin membicarakan, menggibahi saudara kita sendiri. Karena nanti taruhannya apa? Taruhannya itu pahala amal perbuatan kita. Habis dengan perilaku yang kita lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia. Ada hadis sampai jam berapa ya? 5:30. Ya, 15 menit lagi Pak ya. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemampuan mengendalikan diri. Arba'un man kunna fi haramallahu ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasy syaitan. Man malaka nafsahu hina yarghab wa hina yarhab wa hina yashtahi wa hina yaghdab. 4 hal yang barang siapa ada pada diri seseorang, maka Allah haramkan atasnya neraka dan Allah lindungi dia dari godaan setan. Man malaka nafsahu, orang yang memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsunya ketika datang berkehendak. Kita punya kehendak melakukan kebaikan. Tatkala datang kehendak, itu pun kita harus rem, Pak, kendalikan. Kita ingin melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi seharusnya kita ukur kemampuan diri kita. Mampukah kita melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya? Said bin Jabir menceritakan, ya, dan diriwayatkan sama Ibnu Abi Hatim. Waktu turun ayat 102 Ali Imran, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, itu sahabat memperkencang frekuensi ibadahnya. Ada yang ibadahnya jidatnya terkelupas, ada yang tumitnya bengkak-bengkak. Mereka nggak mau kalau dikatakan sebagai hamba yang tidak haqqa tuqatih. Jadi mereka tinggikan frekuensi ibadahnya, dipaksakan. Maka Allah bilang, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kita. Jangan kita paksakan. Belum mampu puasa sunnah Senin Kamis, gak usah puasa. Ada sunnah yang lain kok. Belum mampu puasa Daud, jangan dipaksakan. Sekemampu kita. Bahkan pun mendidik anak, itu jangan paksakan. Karena anak belum balik misalnya kita paksakan. Karena kita lihat anak usia 2 tahun dipaksakan misalnya puasa Ramadan. Anak saya waktu itu ke rumah teman, anaknya tiduran mulu. Kenapa? Lagi puasa. Minta buka tuh Sat. Berapa usianya? 2 tahun. Antum maksa anak ini 2 tahun. Padahal Allah tidak mewajibkan anak ini. Suruh buka aja, ntar puasa lagi. Tapi dia kuat Ustaz. Tapi lemes begini tuh. Lemes. Kasihan kalau terjadi apa-apa sama anak itu. Pak, Imam Syafi'i 10 tahun sudah ngajar. Dan ngajarnya itu orang-orang tua.
Bulan Ramadan dia ngajar. Dia minum. Murid-muridnya bilang, "Ya Syekh, ini kan bulan Ramadan kok minum?" "Saya belum balik." "Saya belum balik." Imam Syafi'i bilang, "Saya belum balik." Anak 10 tahun belum balik beliau. Allah berikan rukhsah, ambil rukhsah itu. Jangan dipaksakan dalam kita mendidik anak kita pun, jangan otoriter. Kasihan, ya. Untuk menuju takwa pun begitu. Yang kedua, wahina yarhab. Ya. Ketika datang rasa takut. Kita ini punya rasa takut, betul tidak Pak? Tapi jangan berlebihan. Bilal bin Rabah, seorang budak. Beliau waktu masuk Islam, diam-diam. Setelah itu tahu majikannya disiksa. Ada rasa takut, tapi dia tetap istiqomah, tidak mau meninggalkan Islam. Disiksa habis-habisan. Maka Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka tidak punya rasa khawatir dan mereka tidak sedih karena Allah bersama mereka. Juga masalah ekonomi Pak Bu, banyak hutang, jangan pusing, serahkan sama Allah. Yang penting dibayar ke hutang. Ya, berusaha ingin berdoa, cari uang. Ya, kesulitan ekonomi serahkan sama Allah. Kita punya Allah. Ya, Allah berjanji. Memang ibadah nggak ada hubungan dengan dunia. Iya betul. Buktinya orang Jepang nggak ibadah kaya. Orang yang kafir maaf kaya-kaya enggak ibadah, enggak ada hubungan dengan dunia. Tapi ibadah ada hubungan dengan rezeki. Rezeki ada hubungan dengan ibadah kita. Rajinnya sholat tahajud di tengah malam, orang-orang enggak mampu melakukan, kita mampu melakukan, itu rezeki Pak. Hadir Bapak di sini, orang enggak mampu hadir, rezeki. Allah berikan karunia rezeki. Apa sih rezeki? Pemberian dari Allah, karunia. Pun rezeki termasuk harta, termasuk uang, termasuk rumah, itu rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih permasalahannya sebuah solusi. Solusi. Maka ulama mengatakan begini. Intidharul khuruj ibadatun ma'as sabri. Menunggu solusi dengan sabar itu ibadah Pak, ibadah. Jadi kalau Bapak ada permasalahan, sabar aja. Itu ibadah, dinilai sama Allah ibadah. Kesabaran kita ibadah. Dengan sabar Allah akan memberikan jalan keluarnya nanti, solusi. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kesulitannya sedikit, kemudahannya banyak Pak. Iya. Allah sudah ulang dalam surah Al-Nasrah, Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kesulitan ada kemudahan, kesulitan ada kemudahan, bahkan kesulitannya sedikit ketimbang kemudahannya. Itu Allah Maha luar biasa. Sayangnya sama hamba-hambanya. Yang ketiga, wahina yashtahi, ya, yaitu mengendalikan hawa nafsu tatkala datangnya berkeinginan. Ada gak manusia yang gak punya keinginan? Gak ada. Setiap kita punya keinginan. Saya punya keinginan rumah saya gede, besar. Saya punya ingin memiliki mobil Alphard, mobil yang bagus, yang mewah, punya keinginan. Silakan, halal itu keinginan. Tapi carinya dengan yang halal. Carinya dengan yang halal. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, "Manik tasaba malan min ma'thamin fa wasala bihi
rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jumi'a dzalika kulluhu jami'an faqudhifa bihi fi jahannam. Barang siapa mencari harta dari yang dosa lalu dengannya ia menjalin silaturahmi, dengannya dia bersedekah, dengan harta itu dia berinfak di jalan Allah, nanti Allah akan kumpulkan hartanya bersamanya, Allah lemparkan ke dalam api neraka. Ya Pak ya. Ada orang pergi haji hasil korupsi, sah gak hajinya Pak? Sah, hajinya sah. Tapi kata Imam Ahmad tidak sah hajinya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah menerima yang baik-baik. Saya mau sholat, nggak ada kain, saya mencuri. Mencurinya dosa, sholatnya sah. Mencurinya dosa, kata jumhur ulama. Mencurinya dosa, tapi sholatnya sah gak? Sah. Pergi hajinya diterima, tapi dia berbuat dosa. Itu Islam. Islam gak bisa batil ditambah hak jadi hak, gak bisa. Batil ditambah hak jadi batil, Islam itu. Ya. Walaupun berbuat baik dengan cara mencuri, dengan cara membegal, untuk membantu orang miskin, dengan cara itu tetap Allah bilang dosa. Dosa. Ya, Pak ya. Jadi cari yang, kasihan anak istri kita kalau kita kasih makan yang haram. Anak itu akan jadi daging. Yang terakhir, man malakan nafsu hina yaghdab, mengendalikan hawa nafsu tatkala marah. Ini sulit Pak, ya. Tatkala marah, mengendalikan hawa nafsu. Ya. Membuat orang kan ada tipenya, memancing orang marah. Kita marah. Tapi kalau kita memiliki iman yang kuat, kita tahan marah itu. Alaisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang membanting orang dengan satu bantingan. Tapi orang yang kuat, kata Nabi, walakinnal syadid alladhi yamliku an-nafsa 'indal ghadab. Tatkala datang marah, dia bisa menahan emosi marah itu. Itu orang yang kuat, kata Nabi. Ya, itu orang yang kuat. Karena marah ini itu bisa merusak tatanan kehidupan, Pak. Marah. Berbahaya marah itu. Marah itu merusak iman sebagaimana jadam merusak madu. Sebagaimana jadam merusak madu. Jadi marah itu merusak iman, Pak. Jadi kalau kita sudah sholat, rajin tahajud, baca Qur'annya itu ya terkecil lewat jalan lewat untuk memunculkan marah. Ya. Ada seorang datang sama Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amal yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu masuk surga. Jangan marah, kamu masuk surga. Ini orang yang marah itu punya kesempatan untuk membalas. Dalam Islam boleh, Pak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejahatan dibalas dengan kejahatan boleh. Al-Quran kok yang menyuruh. Kita jangan digampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Islam bukan begitu. Bukan pembelajaran namanya. Tapi kata Allah, faman 'afa wa aslaha. Barang siapa memaafkan dan mencari islah, fa ajru 'ala Allah. Allah akan berikan pahalanya. Maafkan saja. Dulu ada sahabat yang seburuk-buruk sahabat. Sahabat itu orang yang melihat langsung Nabi, itu sahabat, Pak. Kalau tabi'in, orang yang tidak pernah melihat Nabi, tapi melihat sahabat, itu tabi'in. Jadi sahabat melihat Nabi, itu sahabat namanya. Makanya Nabi bilang, aku rindu dengan saudaraku. Sahabat bilang, bukankah kami ini saudara? Engkau ya Rasulullah? Bukan, engkau sahabatku. Engkau melihat aku. Nanti saudaraku belum pernah melihat aku, tapi mereka mencintai aku.
Seburuk-buruk sahabat siapa? Wahsi, yang membunuh paman Nabi Hamzah. Itu seburuk-buruk sahabat. Ya. Kenapa? Karena dia waktu itu disuruh sama Hindun. Hindun dendam sama Hamzah waktu perang Badar. Bapak pamannya mati sama Hamzah. Hamzah itu seperti Umar, kalau berantem nggak pernah kalah, Pak. Nggak pernah kalah. Maka lewat belakang, ditombak dari jauh, tembus. Setelah gugur, Hindun datang, dipotong hidungnya, ini dibelek, dimakan jantungnya, tapi nggak sampai ditelan, dirusak, telinganya dipotong sama Hindun. Nabi melihat ini sedih, nangis, nangis. Melihat paman yang dicintainya itu dalam kondisi seperti itu, beliau menangis. Wahsi waktu Fathu Mekah masuk Islam, datang sama Nabi. Wahsi, aku maafkan apa yang kamu lakukan. Tapi jangan perlihatkan wajahmu kepada aku selama aku masih hidup. Jadi Wahsi nggak pernah ngelihat Nabi selama Nabi hidup. Sampai Nabi wafat. Ya. Tapi memaafkan, karena aku melihat engkau nanti teringat pamanku lagi. Kata Nabi. Ya. Jadi maafkan. Kalau punya kesempatan kita membalas, lebih baik memaafkan. Oh, nanti kalau saya memaafkan, wibawa saya turun, Pak. Enggak, justru Allah akan angkat wibawa kita kalau kita memaafkan. Yang sulit memaafkan atau minta maaf, Pak? Memaafkan itu paling sulit. Minta maaf gampang. Ya. Tapi memaafkan itu sulit. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Salam. Berkaitan dengan riak yang tadi Pak Ustaz sampaikan ibadah, saya minta pada Pak Ustaz, ketika saya melihat di grup maupun di sosial media banyak orang yang sedang ibadah umroh, maupun haji, itu dia bawa foto-foto dari mulai bandara, masuk di hotel, sampai rangkaian ibadah. Sampai di Masjid Haram Madinah, dia foto, Ustaz. Dia foto, di share di sosial media. Nah, dua status itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya kan? Ada yang bilang ingin ingin memacu semangat teman-teman biar pada ikut umroh maupun ibadah. Ada sisi lain yang punya pandangan yang beda. Itu saya mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sabar dan sabar, termasuk hutang-hutang. Ada kasus seperti itu, Ustaz. Ada orang yang pinjam dana yang tidak sedikit. Itu masih dalam keluarga jauh. Tapi pada prinsipnya kami yang ingin membantu karena kesulitan ekonomi. Tapi sangat lama sekali, ya kan? Kami ingatkan sekali dua kali, tapi malah bilangan beliau Ustaz. Dan bahkan kami merasa kayak nulis gitu kan. Nah, berkaitan dengan sabar kami sudah coba. Nah, mohon Ustaz pencerahan, ya kan? Apakah hal-hal seperti sabar ini bagian daripada yang harus kita pertahankan terus, tapi sisi lain kelompok ekonomi itu menjadi sisi lain untuk pengembangan usaha
terganggu. Ya kan? Belum kadang-kadang maaf ya, ada sesuatu yang bukan kita nggak mau kasih, tetapi kita lihat keseringan, rutinitas mereka seperti itu. Lalu bagaimana kita mengingatkan hal demikian? Terima kasih. Untuk Ustaz Bambang, alhamdulillah sudah bergabung, ya kan? Terima kasih Imam Besar Masjid Daroman. Alhamdulillah beberapa hari ini saya sangat luar biasa, saya dengar suaranya berbanyak. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz bisa membersani kami seterusnya selamanya. Sehat Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, nanti habis taklim jangan pulang karena ada hidangan nasi uduk. Bapak-bapak bikin tasyakur ya. Selamat datang ya. Untuk jawabannya kami persilakan itu. Ya, ini zaman di akhir zaman ya begini. Tapi hukumnya tidak ada hukumnya karena tidak dalil yang membuat haram. Cuma gini, akan memunculkan perasaan seseorang nanti. Sulzan, wah ria ibadahnya nih. Apa-apa dipoto, apa-apa dipoto. Ya. Nah, padahal niat yang moto itu niatnya agar orang semangat beribadah. Tidak ada ria. Nah, di sini ujian bagi kita. Ya. Ya. Apa-apa foto, apalagi ini Pak. Saya pernah dialog sama kiai saya. Moto makanan, di share di grup. Ya. Moto dapat rezeki di share di grup. Kasihan kan kalau orang lagi kesusahan rezeki, kesusahan makanan. Ya. Makanannya enak-enak di share. Ya. Itu yang menimbulkan apa? Perasaan sama orang gitu. Ini orang nggak tahu diri, gue dapat musibah di share-share begini. Ya, itu dampaknya ke sana Pak, dampaknya. Haram nggak haram, nggak dilarang. Tapi yang jadi masalah seperti itu. Ya. Jadi orang menimbulkan, muncul kebencian sama orang yang nge-share itu. Ini orang nggak tahu diri ya. Pagi-pagi nge-share yang enak-enak, sedangkan saya sarapan nggak ada sarapan. Ya. Nah itu yang bahayanya begitu Pak. Bahayanya seperti itu. Ya. Jadi hukumnya tidak ada. Ria kita nggak bisa menjudge dia ria, nggak bisa. Ya kan? Orang dia nggak ria kok. Saya nggak ria kok. Saya cuma memberikan semangat sama orang agar semangat ibadahnya. Cuma dalam etika Islam. Nah, kita bicara etika nih. Dalam tasawuf kan bicara akhlak. Ya, Pak ya. Tasawuf bicara akhlak. Itu dalam fikih kalau orang belajar tasawuf. Duduk sholat kan harus begini Pak ya. Harus begini ya. Tapi kalau ada orang tatkala kita begini, terzolimi, mendingan kita begini. Itu tasawuf seperti itu. Jadi tidak menyakiti hati orang. Kalau udah tingkatan tasawuf, itu kiai saya tasawuf. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya, nah ada orang kalau kita begini keinjak sama kita nggak mau nyakitin orang, kita begini lebih milih begini. Iya. Nah begini sampai keinjak, dia nggak mau begitu, nggak mau nyakitin orang. Nah seperti itu Pak. Nge-share juga seperti itu. Nggak semua di grup itu banyak duit Pak. Nggak semua di grup itu banyak makanan yang mereka makan seperti kita. Itu harus punya perasaan gitu. Orang muslim itu harus, mukmin harus memiliki perasaan sain, empati. Ini di-share makanan enak, sedangkan orang aduh. Ya. Itu akan menimbulkan begitu juga. Kita pergi nge-share, orang-orang dapat musibah, lagi susah, dihantam musibah, ngelihat temennya jalan-jalan terus atau kemana terus gitu. Itu bisa memunculkan apa? Kebencian Pak. Itu ada tuh rasa benci. Pasti. Itu etika. Haram nggak haram. Tapi itu etika. Kita seorang muslim jangan begitu. Ya.
Pagi-pagi mau sarapan nge-share dulu. Ya, beli pizza nge-share. Kesian orang nggak pernah makan pizza. Iya, itu jaga perasaan. Orang muslim itu perasaannya harus punya perasaan orang muslim itu. Itu yang jadi masalah, Pak ya. Masalah hutang, makanya ada teman saya nggak mau ngutangin, ya, takut renggang hubungannya sama temennya. Tapi teman saya bilang aja pelit. Nggak begitu, ada juga begitu nggak mau, karena sudah melihat karakter orang itu. Seharusnya sebelum kita ngutangin kita ngelihat karakter orang itu. Ada orang yang dipinjemin uang dia nggak mau ngasih, dia tidak mau minjemin tapi dia ngasih. Saya kasih aja ya ini, tapi segini ya. Karena dia paham nanti hubungannya tidak akan baik. Itu sudah pasti Pak, nggak baik hubungannya. Apalagi kalau susah kita tagih, dia ngeles terus, galakan dia. Baru 2 tahun bawel banget. Baru 2 tahun bawel banget. Padahal sudah 2 tahun dia punya utang. Ya, galakan dia. Biasanya galakan yang dikasih utang. Ini masalahnya masih ada hubungan kerabat, Pak. Apalagi ada hubungan kerabat. Aduh. Semoga Allah berikan rezeki yang banyak Pak ya. Dengan rezeki yang banyak bebasin utang. Iya. Nah, bebasin utang tapi kasih syarat sama dia, jangan utang lagi ya. Kasih syarat biar dia ada pembelajaran, kasih pembelajaran. Ya. Karena ada Pak orang berutang itu dibilang rezeki. Allah kasih rezeki saya lewat utang kok. Ya. Cuma yang jadi masalah, orang kan utang harus dibayar, tapi kadang-kadang orang berutang tidak mau membayar. Itu yang jadi masalah. Itu yang masalahnya adalah rusaknya hubungan silaturahim. Itu udah pasti Pak, udah pasti rusak hubungan. Ya, kita kesel, kita sih pengen bebasin nih tapi nggak punya uang. Kalau kita punya uang bebasin aja Pak, bebasin. Makanya di dalam buku ini ada amal soleh. Ini pertama nih, amal soleh yang Allah cintai, yaitu membebaskan orang yang punya utang. Itu amal soleh yang Allah cintai. Kalau kita punya uang ya, tapi kalau kita butuh juga, ya kita harus pinta sama orang itu. Tapi kalau kita punya uang banyak, bebasin aja Pak. Tapi kasih syarat dia, jangan ngutang lagi ya. Gitu. Ya. Karena hutang ini bukan terkait di dunia aja, di akhirat terkait. Dan orang yang punya utang itu masuk surganya akan tertunda karena hutang. Makanya kalau orang meninggal, kalau si fulan ada utang, hubungi keluarga, kan? Ya. Makanya walaupun punya hutang dikit, kita kadang-kadang berpikir harus kita lunasi hutang ini. Ya. Jadi kalau Pak Markiat ada rezeki, bebasin aja Pak. Itu amal soleh yang Allah cintai. Amal soleh yang Allah cintai itu membebaskan orang yang jadi masalah itulah orang berutang tapi nggak mau bayar, itu yang masalah. Ya, kasih pembelajaran. Bayar Pak Ustaz. Lupa mungkin. Lupa atau nggak punya uang. Ya, itu. Ya, itu aja Pak Markiat. Ya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz saya tertarik terkait dengan masalah yang disampaikan dengan pertanyaan rekan saya masalah utang. Mungkin kalau kita lihat
yang disampaikan rasanya kalau kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berjumpa malah beragami segala seperti itu, kemudian ya membawa salawat boleh kan. Tapi setelah itu nanti timbul kajian-kajian, diikuti kajian-kajian udah takbir, Allah Akbar, tadinya nanti takbir, habis nanti takbir. Nah ini, apakah etika seperti itu tidak? Bagaimana kita menyikapinya sehingga kita harus bersikap supaya kita tidak terikut-ikut dengan demikian. Mohon ini penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hutang jasa. Saya pernah dinasihatin sama kiai saya. Jangan hutang jasa sama orang. Apalagi ente ustadz atau kiai. Khawatirnya orang yang memberikan jasa pada kita berhutang, ada salah, dia minta fatwa sama kita. Kalau kita fatwakan haram, dia melakukan haram, kita nggak enak, jasanya luar biasa, itu yang jadi masalah. Ya, kita terikat dengan jasa. Maaf, misalnya ada dikasih uang, terus dikasih uang. Orang yang ngasih bilang minta fatwa, ini haram nggak Pak ya? Dia mau bilang haram bingung, jasanya banyak nih orang. Itu yang jadi masalah Pak, jadi masalah. Makanya kita berdoa sama Allah, segala kekurangan kelemahan kita Allah tolong, tapi lewat orang, tapi jangan sampai kita dulu yang minta, ya. Atau kita tolak jasa itu. Dulu ulama Pak, ulama dulu. Kalau khalifah datang, dia lagi melonjor kakinya, dia tetap melonjor Pak. Itu ulama dulu. Bukan berarti nggak menghormati. Ulama dulu kalau dikasih hadiah, kabur Pak, nggak mau dikasih hadiah. Khawatirnya kalau umaro nanti melakukan kesalahan, dia harus memberikan fatwa, itu begitu. Mereka menghindar, nggak mau ada keterikatan jasa. Tapi kalau memang sudah dibenturkan seperti itu, balas dengan sesuai apa yang dia berikan sama kita. Kalau kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, jangan taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Tolak. Bapak memang banyak jasanya sama saya, maaf Pak, ini masalah haram, halal. Ada ketegasan di sana. Ya, ada ketegasan. Jasanya luar biasa memang. Kita nggak enak, ya. Apalagi saya seorang guru. Ya. Dikasih terus makanan sama orang tua murid. Ya. Muridnya si A misalnya, ngasih terus nih. Nilainya jelek. Ini ngasih bagus apa enggak ya? Dia sering ngasih saya. Itu bahaya Pak, seperti itu. Itu saya alami nih, sekarang saya alami. Sering dikasih. Ya. Ini nilainya jelek, gimana ya kalau saya jelekin? Nggak enak. Itu ada hubungan dengan Allah nanti, kejujuran kita. Makanya tolak. Maaf Bu, jangan repot-repot udah. Ya, itu nanti akan jadi jasa dan kita nggak enak kalau kita berbuat yang benar, sedangkan dia salah, minta pembenaran dari kita. Oh bahaya. Jasa itu. Yang kedua, dakwah yang paling tinggi berdakwah kepada pemerintah yang jair, ya langsung, itu jihad yang paling tinggi. Tetapi ada tetapi, ya, muhadharah namanya, ya mengumpulkan massa. Tapi sulitnya menjaga etika itu tatkala ya muhadhar itu. Mencaci setelah itu takbir. Ya. Ini kadang-kala banyak ustadz ulama yang menghindar itu, Pak. Menghindar. Ya, bahkan dia berdoa, ya Allah,
Jangan sampai saya ikut aksi itu, ya. Ya, karena akan terjadi berbagai macam. Ya. Ada yang begitu, Pak, ada. Ya. Kita contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau dihina, beliau tersenyum. Tapi agamanya dihina, beliau marah. Ya. Dan beliau nggak pernah mencaci maki. Maka ada etika di dalam retorika dakwah. Saya belajar retorika dakwah. Retorika dakwah itu kita melarang menyebut nama orang. Nama orang kecuali yang ada dalam Quran ya, Fir'aun, Namrud. Allah sudah, tapi kita nggak boleh. Misalnya pemimpin nama kita sebut namanya, kita buruk-burukin, itu nggak boleh. Adabnya tidak ada dalam dakwah. Dalam dakwah nggak boleh nyebut orang, nggak boleh nyebut golongan, cara umum aja. Ya. Maka saya jujur Pak, saya jujur. Kalau ada pendakwah begitu, saya bukan benci enggak, cuma saya sayangin aja. Gitu. Nanti orang menilai, oh akhlaknya seperti ini. Ya. Kita tetap mencegah perbuatan baik dan nahi munkar tetap. Contoh Nabi lagi berkumpul dengan para sahabat, ada orang Badui Pak, masuk ke masjid bukan ibadah, kencing di dalam masjid. Masjid ini kan kagak pakai karpet dulu, tanah ya Pak ya. Kencing di dalam masjid, ada Nabi, sahabat respon. Sahabat ingin narik, Nabi bilang jangan, selesaikan kencingnya dulu. Jangan. Itu Nabi. Khawatirnya nanti kalau dicegah, dia lari kencingnya kemana-mana. Betul tidak Pak? Itu Nabi bijaksana. Diamin. Biar habis kencingnya baru kita siram. Karena dia orang tidak tahu. Itu Nabi Pak akhlaknya. Jadi mencegah kemunkaran, tidak muncul kemunkaran lagi. Yang jadi masalah mencegah kemunkaran, muncul kemunkaran lagi. Itu yang jadi masalah. Ya. Ya Pak ya. Dulu di daerah mana tuh? Ada rumah yang dijadikan kebaktian. 7 orang beraksi membakar rumah itu. Ditangkap gak 7 orang? Ditangkap. Kenapa? Karena tidak koordinasi dengan ulama setempat. Jadi kata Buya Hamka, kita berani tapi jangan berani babi. Ya, nyeruduk, punya perhitungan. Ya, kita kasih peringatan, tanda tangan semuanya. Ini rumah tadinya kok jadiin kebaktian, tanda tangan. Jangan sendiri beraksi, salah itu. Salah. Ya. Jadi kita tanda tangan RW setempat dan ulama-ulama setempat. Semuanya kumpulkan satu suara. Itu lebih bijaksana. Makanya amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa sendiri Pak, harus berjamaah, nggak bisa sendiri. Ya, harus berjamaah. Ya, di RW maaf nih ada yang selingkuh, ada yang berzina. Kita kalau sendiri apalagi tanpa bukti nggak bisa ya. Kita harus cerdas. Ya, kata Buya Hamka berani boleh tapi jangan berani babi. Ya itu. Jadi benar-benar ya Pak menegakkan ulama dulu tuh sama luar biasa sama kemunkaran. Sama kemungkaran luar biasa. Tapi tetap menjaga etika, menjaga akhlak. Ada ulama yang glamor Pak, dinasihatin sama ulama lagi. Ulama yang nasihat ini pura-pura jadi murid. Ulama yang glamor ini kan, wah rumahnya hebat, bukan berarti nggak boleh. Nah, dikasih peringatan, dia belajar jadi murid. Saya belajar jadi murid cara berwudu. Wudu kan biasanya 3 kali ya, dia 4 kali. Ulama bilang, kenapa 4 kali? Seharusnya 3 kali. Apa nggak boleh saya 4 kali? Nggak boleh. Buktinya Bapak boleh
glamor seperti ini hidup. Ya. Sedangkan ini kan cuma batasan saja, 2 kali, 3 kali. Jadi nasihatnya ya halus lembut. Ya. Rasulullah dihina, kita harus hima, marah. Rasulullah yang kita cintai dihina, tapi marah kita, marah jangan menimbulkan kerusakan. Ya. Bersatu untuk membela Rasulullah, membela agama Islam. Sebab kalau kita nggak marah, kita nggak punya giroh, nggak ada rasa cinta sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama dicaci maki, marah. Tapi marahnya jangan, apalagi sekarang, masya Allah ya, menghina Allah, Allah dihina, kita gergetan kan. Ya, tapi kita punya aparat, serahkan aja sama aparat. Ya, tetap kita action, tetap jangan diem, action tetap. Ya, kata Buya Hamka, kalau agama kita dihina, kita diam, mendingan pakai kain kafan aja, kata Buya Hamka. Ya, jadi kita punya giroh. Itu ya Pak Arif. Ya, itu saja dari saya. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz Muhammad Abdul Hussein yang telah pada kita semua pada pagi hari ini kita sudah kita evaluasi